Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Lufita Ijanadila dari kelas PAI 6T. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami materi tentang bimbingan konseling individual. Video ini dipersembahkan untuk Bapak Penny Ramanda selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling di madrasah. Baiklah, simak videonya ya. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian konseling individual. Konseling individual ini merupakan pertemuan antara konselor dengan seorang klien atau yang biasa disebut dengan konseli, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa raport atau bisa membangun hubungan yang baik. Dan konselor ini berupaya untuk memberikan bantuan kepada konseli untuk mengembangkan pribadinya sehingga si konseli ini dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui tatap muka, konseling individual ini biasa dilaksanakan secara langsung antara konselor dengan konseli. Nah, dalam konseling individual ini biasanya konselor dan konseli ini membahas berbagai hal tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh si konseli. Pembahasan ini biasanya bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting yang berhubungan dengan diri si klien itu sendiri. Ada juga bersifat meluas, meliputi berbagai aspek atau sisi yang menyangkut masalah yang dihadapi oleh si klien, dan juga bersifat spesifik, yaitu menuju ke arah penetasan masalah tersebut. Nah, dengan demikian masalah si klien dapat dicermati dan dapat diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya sesuai dengan kekuatan si konseli itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dari konseling individual itu sendiri. Tujuan konseling individual secara umum itu yaitu terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh si klien. Nah, adapun ciri dari masalah konseling itu biasanya yaitu sesuatu yang tidak ingin atau tidak disukai keberadaannya, sesuatu yang ingin dihilangkan, atau sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan suatu kerugian. Nah, maka upaya untuk penyelesaian masalah ini bisa melalui konseling individual, di mana dari konseling individual ini akan mengurangi intensitas ketidaksukaan atau keberadaan sesuatu yang dimaksud. Maka, dengan konseling individual ini, beban klien akan diringankan, kemampuan klien akan ditingkatkan, dan potensi klien ini akan dikembangkan sesuai kapasitasnya, dan mengerti akan dirinya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Menurut Gibson, Misel, dan Basil, ada 9 tujuan dari konseling individual diantaranya. Yang pertama, yaitu tujuan perkembangan, di mana si klien ini dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam proses tersebut seperti perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan pribadi, perkembangan kognitif, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tujuan pencegahan, di mana konselor ini membantu klien untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pemecahan masalah yang sedang ia hadapi. Adapun tujuan yang ketiga yaitu tujuan perbaikan, yakni konseling ini dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Nah, tujuan yang keempat yaitu tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan itu untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan, keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Tujuan kelima yaitu tujuan penguatan, yaitu membantu konseli itu menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan itu sudah baik atau sudah membaik. Nah, tujuan selanjutnya yaitu tujuan kognitif yang menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif pada si klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan fisiologis, yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang ke-9 yaitu tujuan psikologis, yaitu untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konseling individual. Yang pertama yaitu setiap konselor harus menghormati kejujuran klien untuk bertemu dengannya karena meminta pertolongan. Jadi setiap konselor ini harus menghargai jika ada seseorang konseli yang
ingin dibantu untuk memecahkan masalahnya. Prinsip yang kedua yaitu konselor ini harus menjelaskan persyaratan konseling kepada klien seperti tempat dan hari bertemu, periode satu-satu atau sesi, dan jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jadi sebelum melaksanakan konseling individual ini, hendaknya konselor dan konseling ini mengadakan kesepakatan hari apa yang akan dijadikan sebagai waktu untuk berkonsultasi, tempatnya di mana, terus sesinya seperti apa, dan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh si konseli di rumah agar bisa menopang pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh si konseli tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu konselor ini harus menunjukkan klien itu kepada konselor yang lain jika kasus yang dihadapi atau ditangani ini di luar pengalamannya. Jadi, jika konselor menghadapi sebuah masalah yang tidak bisa ia hadapi, maka konselor ini bisa mengalihtangankan sebuah kasus kepada konselor yang lebih ahli. Prinsip yang selanjutnya yaitu konselor ini harus memberitahu klien bahwa semua informasi yang diberikan ini adalah sulit. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung si konselor ini ingin membimbing si konseli ini agar memecahkan masalahnya tidak sendiri, tetapi dalam pantauan si konselor itu sendiri. Nah, prinsip selanjutnya yaitu konselor ini bisa meminta pandangan dari konselor-konselor lain jika ditemukan kesulitan-kesulitan dalam kasus yang dikendalikannya. Jadi, apabila si konselor mengalami kesulitan, konselor ini bisa meminta pendapat dari konselor-konselor lain. Prinsip yang terakhir yaitu konselor ini harus bertanggung jawab mencari lembaga referensi jika terdapat kliennya ini mulai mengancam keselamatan orang lain. Nah, apabila dalam memecahkan masalah ini, si klien ini atau si konseli ini mengancam keselamatan orang lain, maka si konselor ini harus memiliki lembaga yang bisa menangani masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan konseling individual. Nah, dalam tahapan konseling individual ini membutuhkan keterampilan-keterampilan yang khusus. Namun, keterampilan-keterampilan itu bukanlah hal yang paling utama jika hubungan konseling individual ini tidak mencapai raport atau tidak mencapai hasil dan tujuan. Nah, secara umum, proses konseling individual ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal konseling. Tahap ini terjadi ketika si klien ini menemui konselor sehingga berjalanlah proses konseling sampai konselor dengan klien ini menemukan definisi masalah atas dasar isu kepedulian sosial dan masalah klien. Nah, adapun proses konseling dalam tahap awal konseling ini diantaranya yang pertama yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika si klien ini terlibat berdiskusi dengan si konselor. Hubungan tersebut disebut dengan working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individual ini amat ditentukan oleh keberadaan pada tahap ini yang terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien, yang artinya si klien ini dapat jujur dan bisa mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya karena dia percaya bahwa si konselor ini tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai, serta konselor ini mampu melibatkan klien ini terus-menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individual ini akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individual. Tahap kedua dari tahap awal konseling yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Nah, jika hubungan konseling ini sudah terjalin dengan baik di mana klien itu sudah terlibat atau melibatkan diri, maka kerjasama antara konselor dengan klien ini akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada si klien itu sendiri. Tahap ketiga yaitu membuat penafsiran dan penjajakan. Nah, konselor ini berusaha menjajaki dan menaksirkan kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi si klien ini, dan dia ini menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi
atau untuk antisipasi masalah yang dihadapinya. Nah, tahap terakhir dari tahap awal konseling individual yaitu menegosiasikan kontrak. Kontrak ini artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal ini meliputi kontrak waktu, artinya berapa lama waktu yang diinginkan oleh si klien dan apakah konselor ini tidak keberatan. Nah, yang kedua yaitu kontrak tugas, artinya konselor mengetahui apa tugasnya dan klien juga mengetahui apa yang harus ia lakukan. Yang ketiga yaitu kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Nah, tahap selanjutnya dari tahap pelaksanaan konseling individual yaitu tahap pertengahan atau yang bisa disebut tahap kerja. Nah, berangkat dari definisi masalah klien yang bisa disepakati dari tahap awal tadi, kegiatan selanjutnya adalah mendefinisikan atau memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Adapun tujuan dari tahap-tahap pertengahan itu diantaranya yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, kepedulian klien lebih jauh. Nah, dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klien ini mempunyai perspektif baru atau perspektif alternatif terhadap masalahnya. Nah, konselor ini mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan si klien, artinya masalah itu dinilai kembali secara bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia telah terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif yang baru atau pandangan yang lain, yang lebih objektif dan mungkin pula lebih alternatif. Tujuan selanjutnya dari tahap pertengahan tahap kerja yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terjaga. Hal ini bisa terjadi jika pertama si klien ini merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling. Nah, yang kedua yaitu konselor ini berupaya secara kreatif dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, serta keikhlasan dalam memberikan bantuan serta kreativitas. Tujuan yang ketiga dari tahap pertengahan atau tahap kerja konseling individual itu yaitu proses konseling ini agar berjalan sesuai dengan kontrak. Nah, tahap akhir dari pelaksanaan konseling individual ini merupakan tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling individual ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua yaitu adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga yaitu adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya perubahan sikap positif yaitu mulai dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, dan keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Nah, poin yang terakhir dalam materi konseling individual itu yaitu fungsi konseling individual. Fungsi konseling individual ini yang diungkapkan oleh Helen ada 4. Yang pertama, yaitu fungsi pengembangan yang merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh si klien. Yang kedua yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi konseling dalam membantu individu memiliki dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi adaptasi yang membantu para klien untuk mengadaptasikan cara-cara pemecahan masalah untuk kebutuhan individunya. Dan yang keempat yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi konseling dalam membantu individu menemukan penyesuaian diri dan perkembangan yang optimal. Nah, itulah video pembahasan tentang materi konseling individual. Saya Lovita Ijana Gila pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.